Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi, apa sebenarnya laporan sumber dan penggunaan modal kerja? Dia adalah laporan yang menggambarkan satu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja, kemudian menjelaskan unsur-unsur perubahan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Nah, analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana mengelola atau menggunakan dananya. Kemudian modal kerja itu sendiri ya dalam hal ini eh, ada tiga konsep atau definisi dari modal kerja. Jadi modal kerja atau working capital ini adalah modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Jadi karena kegiatan operasional, maka nanti akun yang banyak kita gunakan untuk menghitung modal kerja adalah akun aktiva lancar. Nah, kemudian tiga konsep modal kerja yang sering digunakan, ini ada tiga. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah fungsional. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat mengenai pentingnya sebuah modal kerja. Jadi modal kerja ini dengan melakukan analisis modal kerja ini memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi secara efisien. Ya, artinya perusahaan di sini dapat mengukur berapakah jumlah modal kerja optimal yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, supaya nanti tidak ada kelebihan atau ekses dalam modal kerja ataupun kekurangan modal kerja. Kemudian yang kedua, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Artinya kalau punya dana yang cukup, ada ketersediaan dana di waktu yang dibutuhkan, maka tidak tertunda untuk melakukan atau melakukan pembayaran kewajibannya. Kemudian juga melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Kemudian tadi ada tiga konsep modal kerja. Yang pertama adalah kuantitatif, kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah fungsional. Kita coba lihat satu per satu. Untuk konsep kuantitatif, konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Nah, konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau kita sebut sebagai gross working capital. Jadi, asumsi ini mengatakan bahwa yang dianggap sebagai modal kerja itu adalah seluruh aktiva lancar. Ya, jadi misalnya kita ya dalam sehari-hari ketika akan berangkat ke kampus misalnya ya, apakah kita perlu modal kerja? Perlu ya. Apa saja modal kerjanya? Misal untuk berangkat ke kampus saya perlu transportasi. Saya naik kendaraan, sepeda motor. Perlu nggak itu diisi bensinnya? Iya, perlu. Nah, biaya pembelian bahan bakar atau habis pakai itu masuk dalam aktiva lancar, masuk dalam modal kerja. Terus mungkin teman-teman membawa uang tunai ya, untuk apa? Untuk berjaga-jaga, misal nanti membeli alat tulis atau untuk eh, makan ya, atau beli pulsa untuk komunikasi, melakukan presensi, dan seterusnya. Kita anggap semua itu masuk dalam modal kerja. Tapi untuk kendaraannya atau motor itu sendiri tidak boleh masuk dalam modal kerja, ya, karena dia masuk dalam aktiva tetap. Kemudian yang kedua, untuk konsep kualitatif, konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, ya. Jadi dalam hal ini modal kerja yang dimaksud adalah kelebihan aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancarnya. Sehingga nanti rumusnya adalah total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Jadi dalam hal ini untuk modal kerjanya itu dia harus selain ada komponen aktif lancar, kita juga harus perhitungkan apakah ada utang lancar, kewajiban yang segera jatuh tempo yang harus dipenuhi dalam satu periode. Nah, kita sebut modal kerja ini adalah net working capital. Kemudian berikut ini ada contoh, ada sebuah contoh, eh, kita punya data aktif lancar dan utang lancar sebuah perusahaan di tahun 2020 dan 2021. Nah, kita lihat di sini. Untuk modal kerja kuantitatif atau
gross working capital, kita hanya memperhitungkan aktiva lancar saja. Jadi untuk tahun, maaf 2020 ya di sini, untuk gross working capitalnya hanya 5.500.000 rupiah. Di tahun 2021, 5.500.000 rupiah. Tapi untuk metode kuantitatif atau model kuantitatif, kualitatif maaf, kita harus memperhitungkan komponen utang lancar. Ya, sehingga harus dikurangi. Untuk 2020, 5.500.000 dikurangi 6 juta. Ada minus 500.000 rupiah. Untuk 2021, net working capitalnya ada 3 juta rupiah. Berikutnya, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Jadi, konsep ini menitik beratkan pada apakah sebuah aktiva lancar atau aktiva tetap itu mampu menghasilkan manfaat pada periode yang bersangkutan. Atau aktiva yang dimiliki tadi memberikan manfaat di masa yang akan datang, di future income. Kemudian ini adalah komponen dari modal kerja fungsional. Jadi yang pertama itu adalah akun kas, ya. Yang kedua persediaan, yang ketiga piutang dikurangi laba. Nah, jadi laba yang dimaksud ini adalah laba yang ada di dalam piutang tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya kita melakukan penjualan kredit. Nah, dalam hal ini akan memunculkan satu akun piutang. Berapa kita jual kredit? Jadi ketika kita jual, tentunya kita ingin melakukan markup dari harga pokok penjualan ya. Misalnya HPP-nya adalah 1 juta, kemudian kita markup 20% menjadi 1.200.000. Berarti di situ terkandung laba 200.000 ya. Sementara kita jual 1.200.000 itu secara kredit ya. Artinya laba 200.000 ini harus dikeluarkan dari piutang. Berikutnya adalah aktiva tetap. Jadi aktiva tetap ini dia bisa menghasilkan current income dan juga future income. Oke, kita lihat. Di sini ada contoh neraca untuk periode 2008 dari perusahaan Arjuna. Angka yang disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, kita lihat untuk komponen aktiva ini tersedia di sebelah kiri ya. Untuk aktiva lancar mulai dari kas sampai dengan persekot asuransi, kemudian aktiva tetap mulai dari tanah, gedung dan mesin. Kemudian hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel dan bank, utang jangka panjang adalah utang obligasi, kemudian komponen modal ada modal saham dan laba ditahan. Nah, keterangannya adalah dalam penjualan piutang barang dagangan, maaf, diperhitungkan laba sebesar 25%, ya. Artinya untuk akun piutang dagang ini 25 juta ini terkandung laba 25% yang nanti harus dikeluarkan dari 25 juta. Kemudian penyusutan gedung dan mesin diketahui 20% dari nilai buku, ya, dari sini. Nah, kita lihat untuk model kerja kuantitatif, kita memperhitungkan seluruh aktiva lancar. Artinya mulai dari kas sampai dengan persekot asuransi kita masukkan itulah jumlah modal kerjanya. Jadi modal kerjanya tadi ada 60 juta. Kemudian untuk konsep kualitatif, ya, itu kita mengeluarkan akun hutang lancar. Ya, jadi kita hitung kalau tadi aktiva lancarnya 60 juta, kita lihat berapakah hutang lancarnya. Tadi ada 3 komponen di sini. Kita jumlahkan 15 juta tambah 30 juta tambah 10 juta. Ada 55 juta. Sehingga modal kerjanya adalah 5 juta. Sedangkan untuk konsep fungsional, ya, tadi tidak semua akun aktiva kita masukkan, tapi hanya beberapa saja. Kita lihat ada akun kas, persediaan, kemudian piutang. Hati-hati di sini. Untuk piutang, itu yang boleh masuk adalah piutang setelah dikurangi dengan laba. Ya, sehingga 100% dikurangi 25% laba yang terkandung kan 75% dikalikan 25 juta. Kemudian untuk aktiva tetap yang dihitung hanya current income-nya saja sehingga current-nya itu adalah depresiasinya.
ya, depresiasi per tahun. Jadi ada di sini depresiasi gedung dan mesin tadi 20% dari nilai aktiva. Kita jumlahkan ketemu 71,75 juta rupiah. Berikutnya adalah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Manfaat dari laporan ini dapat memberikan informasi mengenai apa yang menyebabkan perubahan posisi modal kerja. Yang kedua, berapa modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan bagaimanakah komposisinya. Yang ketiga, berapa dana atau modal kerja yang berasal dari penjualan saham dan hutang jangka panjang. Nah, di sini ada komponen, masing-masing ada komponen untuk sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja. Jadi teman-teman harus mau tidak mau ya harus menghafal apa saja komponen dari sumber dan penggunaan modal kerja. Untuk sumber modal kerja yang pertama adalah dari hasil operasi perusahaan. Jadi misal perusahaan itu eh, bergerak di bidang profit oriented, pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan laba. Maka hasil operasinya dapat berupa laba bersih atau laba ditahan. Kemudian keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Kemudian penjualan aktiva tetap, ya, misal perusahaan menjual mesin, perusahaan menjual gedung, ya, itu masuk dalam sumber modal kerja. Kemudian penjualan saham atau penerbitan saham baru ya atau obligasi. Kemudian untuk penggunaan modal kerja, maaf tadi untuk sumber itu sifatnya nanti menambah ya, menambah modal kerja. Sementara untuk penggunaan modal kerja nanti sifatnya mengurangi. Apa saja komponennya? Yang pertama adalah pembayaran biaya operasional perusahaan, misal bayar biaya gaji, biaya sewa, ya, dan seterusnya. Kemudian pembelian aktiva tetap, kemudian membayar hutang jangka panjang, kemudian jika ada prive atau pembelian kembali saham. Oke, kita lihat di sini. Jadi saya punya data neraca yang diperbandingkan untuk tahun 2000 dan 2001. Nah, di sini coba kita lihat akun-akun apa saja yang ada ditampilkan di neraca ini ya. Kita lihat untuk akunnya. Oke, kita lihat ya. Jadi akunnya di sini untuk saya bagi dalam garis, saya beri tanda warna kuning ya. Di atas garis kuning ini ada akun-akun aktiva, baik aktiva tetap, aktiva lancar maupun aktiva tetap di sini ya. Kemudian yang ada di bawah warna kuning ini adalah akun-akun akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi aktiva tetap, kemudian ada hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang, kemudian modal dan laba ditahan. Nah, kemudian dari dua neraca yang diperbandingkan ini, kita analisis naik atau turunnya. Nah, di sini mudah caranya teman-teman. Jadi tinggal mencari tahu dari tahun ke N, misalnya tahun dasarnya ya, di sini 2001, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Maaf, dari tahun dasar ya di sini kita bandingkan dengan tahun sesudahnya. Misalnya tahun 2000, tahun 2000 untuk akun kas 545.500, 2001 menjadi 900 sekian, berarti ada kenaikan. Piutang wesel ya 13 menjadi 16 berarti ada kenaikan. Eh, Kemudian persekot biaya 46.000 menjadi 37.000 berarti ada penurunan. Nah, kalau tidak ada kenaikan atau penurunan berarti tetap. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti teman-teman jumlahkan ke bawah ya untuk semua akun aktiva lancar dan aktiva tetap ya jumlahkan. Kemudian selisihnya juga dijumlahkan. Berikutnya untuk yang di bawahnya untuk akun akumulasi depresiasi, hutang dan seterusnya sampai ke modal jumlahkan nanti jumlahnya harus sama dengan angka ini ya. Dan selisihnya tadi untuk akun yang ada di sebelah bawah warna kuning juga harus sama dengan yang di sebelah atas. Berikutnya, kita akan mencoba menyusun dua laporan. Yang pertama adalah laporan perubahan modal kerja. Nah, di sini apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah seluruh akun aktiva lancar dan utang lancar. Kita lihat, akun aktiva lancarnya ada kas, piutang dagang, piutang wesel,
persediaan, kemudian persekot biaya atau biaya dibayar di muka. Kemudian ada akun utang lancar yaitu utang dagang, utang wesel, dan utang gaji. Nah, teman-teman coba masukkan datanya di tahun 2010 dan 2000 dan 2001, maaf. Kemudian dianalisis modal kerjanya apakah naik atau turun ya. Di sini dipisahkan. Kalau tadi kan dijadikan satu seperti ini, teman-teman coba pisahkan. Untuk akun yang naik ada dibuatkan sendiri kolom di sebelah kiri, turun dibuatkan kolom di sebelah kanannya. Kemudian coba teman-teman jumlahkan semuanya ke bawah. Nah, jumlahnya pasti akan selisih ya, tidak akan sama. Nah, selisih ini coba kita hitung ada berapa dan ada di mana selisih kurangnya. Oh, ternyata selisih kurangnya ada di penurunan. Berarti teman-teman tambahkan di sini, kemudian jumlahkan. 390.500 ditambah 505 400. Ketemu sekian harus balance dengan jumlah akun yang mengalami kenaikan modal kerja. Nah, nanti untuk cross-check betul atau salahnya, angka selisih ini harus sesuai dengan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini ya, kita coba susun laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, kita lihat lagi. Tadi untuk sumber modal kerja itu ada beberapa komponen dan penggunaan modal kerja juga ada beberapa komponen. Kita cocokkan. Yang pertama, untuk hasil operasi. Oh, perusahaan mendapatkan laba, jadi laba ditahan. Ada di mana? Ada di sini ya. Oh, selisihnya ada 521.900. Masukkan di sini. Kemudian apakah ada keuntungan dari penjualan surat berharga? Ada. Keuntungan dari penjualan saham 600.000. Dari mana ini? Nah, dari modal saham. Akun modal saham bertambah. Artinya perusahaan pada tahun tersebut menerbitkan saham baru. Berapa? 600.000 rupiah. Di sini. Kemudian apakah ada biaya penyusutan atau depresiasi? Ada ya. Jadi angka ini berasal dari mana? Dari akumulasi depresiasi gedung dan alat kantor ini dijumlahkan. Ya, 35.500 tambah 48.000 ketemu 83.500. Kalau sudah, coba teman-teman jumlahkan berapakah jumlah modal kerjanya. Kemudian untuk penggunaan modal kerja, ya, apakah ada pembayaran biaya operasional perusahaan? Tidak ada. Ya. Kemudian apakah ada pembelian aktiva tetap? Oh, ada pembelian gedung dan alat-alat kantor. Pembelian gedung, kita lihat di akun gedung, dari mana tahu kita beli? Karena ada kenaikan akun gedung dari 1.600.000 ke 2 juta. Artinya kita melakukan pembelian pada periode tersebut. Selisihnya 400. Kemudian alat kantor juga naik, artinya terjadi pembelian alat kantor sebesar 150. Kita jumlahkan ada 550.000. Di sini ya. Kemudian pembayaran utang obligasi. Ya, di sini. Kemudian prefer tidak ada, pembelian kembali saham tidak ada. Ya, kita jumlahkan. Kemudian kalau sudah selisihkan atau kurangkan jumlah sumber modal kerja dengan jumlah penggunaan modal kerja. Nanti ketemu berapakah kenaikan modal kerjanya 505.400. Angka ini harus sama dengan angka yang ada di laporan perubahan modal kerja. Baik, kira-kira seperti ini. Sekian ya penjelasan dari kami. Nanti untuk tugas akan saya kirimkan via LMS.